Hai, Duta di sini. Halo, dan di sini Leli. Let's talk about sebatas teman. Sebatas teman, ya kita cuma temenan aja. Jadi tahun lalu itu Bang Duta sempat bikin video tutorial di YouTube, banyak banget tutorialnya di sana, dan dia sempat share ke aku gimana menurut aku ya kalau sejauh aku lihat sih itu bagus buat apalagi buat mahasiswa gitu-gitu sih, ilmu-ilmunya yang nggak tahu jadi tahu. Sama setelahnya itu dia coba share ke aku juga bikin konten podcast. Dan dilihat dia sih kontennya podcastnya itu perbincangannya ringan, cuman nyambung gitu loh, relate sama kehidupannya gitu. Dan aku tertarik dan akhirnya ada ide aku sama Bang Duta untuk bikin video konten di YouTube. Ya jadinya ini sebatas teman. Nah, dari situ akhirnya berlanjut ke kolaborasi, bikin YouTube channel bernama Sebatas Teman. Yang nggak terlalu serius, tapi bahasannya relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi awalnya dari mana sih nama Sebatas Teman? Sebenarnya ide awalnya itu ada banyak nama. Ada Kenyang First, Micin, Holik, Titik 2, Diferensial, Madang Oke, macem-macem pokoknya. Tapi akhirnya nama itu jatuh ke Sebatas Teman. Nama Sebatas Teman ini sebenarnya idenya Leli. Jadi nama Sebatas Teman itu bermula dari aku. Kita sering jalan bertiga, ada aku, Bang Duta sama Mas Vano. Di situ kita sering juga komunikasi melalui WhatsApp, grup gitu. Dan ya perbincangannya banyak banget yang kita bicarain di situ, entah makanan, entah perbincangan kepribadian kita masing-masing, lelucon apapun. Dan akhirnya kita kayak mikir ya udah kita temenan aja sampai lama gitu. Berhubung Bang Duta yang punya pacar itu cuma Bang Duta dan aku sama Sono nggak ada, jadi kayak salah kita temenan aja gitu loh, kayak soal temenan gitu, tau nggak? Ya biar nggak ada rasa-rasa apa gitu, rasa cinta atau apa, jadi ya kayak cuma temenan aja gitu, ya gitu deh. Jadi Sebatas Teman itu menawarkan konten yang ringan, menghibur, ya menambah ilmu, menambah wawasan terkait dengan perkuliahan, entah nanti juga berhubungan dengan pengalaman pekerjaan gitu. Yang penting kita nggak stres aja sih, buat penghibur. Nah, kami ini membuat sebuah konten video sambil makan atau minum. Makanan mengandung micin atau gula, sedangkan minuman mengandung gula atau kafein. Sambil kita makan atau minum, tentu kita ngobrolin sebuah topik yang ringan, tapi relate dengan kehidupan kita sehari-hari. Jadi konten Sebatas Teman itu kita sampaikan atau kita buat untuk semua kalangan, karena semakin kesini kan zaman komunikasi, jaringan komunikasi juga semakin luas, jadi target pasarnya juga luas gitu. Bener banget, tapi bukan berarti kami tidak membatasi audiens kami. Dengan gaya konten kami, tentu saja target audiens utama kami adalah orang-orang yang seumuran dengan kami. Bisa mahasiswa atau pekerja kantoran. Tapi jangan tanya umur saya berapa ya. Ya bikin video YouTube lah. Masa video berita? Serius dulu. Ya memang kita membuat video untuk YouTube. Tapi sebenarnya pada saat membuat video, kita tidak spesifik video itu untuk YouTube. Karena kami juga punya Facebook page. Jadi kalau mau nonton di Facebook Watch, bisa juga kok. Nah bener banget, jadi Sebatas Teman tidak sekedar YouTube channel aja, nantinya kita juga bakalan bikin karya yang lain, mungkin kayak podcast, gak tahu juga nantinya. Yang terpenting kita kan sudah ada Instagram juga ya, kemungkinan juga nanti juga ada konten TikToknya juga guys, ikutin. Karena tujuannya kita bikin Sebatas Teman ya kita buat berkarya, dan harapannya terus berkembang seiring dengan berjalannya waktu.
harapan aku sama Bang Duta sih bisa ngajak teman-teman kita juga yang lain untuk bisa bergabung berkarya di Sebatas Teman. Kontennya sih kita hanya ingin santai tapi berkesan. Sebatas Teman itu kita menggunakan 3 tagline utama kita, tergantung ngobrolnya sambil makan atau mau sambil minum. Micin edik, sugar edik, kafein edik. Karena ngobrol nggak asik kalau nggak ada teman makan atau minumnya. Iya dong, garing banget gak sih kalau nggak makan sama minum. Apalagi kalau kita udah saling ngobrol, staycation di mana gitu, sambil makan sambil minum, pasti kita bakalan lupa waktu, saking asiknya ngobrol, ya nggak sih? Sampai nambah-nambah gitu kalau kita ngobrol yang asik kan, seru guys. Yang penting jangan mahal-mahal, murah juga bisa enak kok. Siapa sih yang di sini nggak suka micin? Hayo, ada yang mau ngaku nih. Apalagi MSG dan penyedap rasa lainnya kan pasti orang pada suka tuh. Cuman ya gitu, ada yang nggak mau ngaku. Apalagi sekarang kan ada julukannya tuh, generasi micin. Dari istilah generasi micin ini muncul ide tagline micin edik. Bikin konten ngandung micin, konten-konten berbumbu. Micin tuh paling enak kalau dipadu-padankan sama pedes. Aduh, enak banget. Pokoknya makanan udah asin, udah harus pedes. Kalau aku harus pedes sih. Nggak kuat pedes. Lah, kalau nggak pedes tuh rasanya aneh nggak sih? Kayak ibaratnya kita makan terus nggak ada asin-asinnya gitu, kayak hambar gitu. Kalau aku sih gitu. Soalnya kalau nggak pedes aneh. Sumber energi tercepat ya gula, jadi bikin konten yang manis-manis. Yang penting kan batasnya aman. Bener banget. Yang penting ada batas amannya ya. Jangan sering-sering doyan boleh, tapi ada batasnya guys. Jangan sering terlalu mengonsumsi yang manis-manis. Bahaya. Biar aku aja yang manis. Ya, sorry. Nah, manis itu bisa makanan atau minuman. Cuman kalau untuk aku lebih enakan minuman. Kayaknya tuh enak banget kalau minumannya udah manis, seger, dingin. Duh, penghilang dahaga gitu loh. Kalau manis tuh agak gimana gitu. Kalau aku bukannya nggak suka, cuman lebih enaknya kalau minuman. Kalau makanan apa ya? Mungkin puding kali ya. Puding tuh agak nggak ngenyangin, nggak juga ya lumayan lah ya buat nggak ganjel gitu loh, tapi nggak ngenyangin gitu. Kalau yang terlalu ngenyangin tuh manis, nggak begitu suka kalau aku. Ya donat paling enak. Tapi kita belum ada konten donat. Subscribe aja dulu, nanti pasti ada kok. Ini tuh nutrisi untuk otak sih, kayak lebih fokus gitu. Kalau bikin ngerjain tugas begadang gitu, minumnya harus kopi biar tahan ngantuk. Walaupun saya nggak begitu suka kopi, tapi kan kafein ini nggak cuma ada di minuman kan ya nggak? Bener banget, yang bisa bikin seger otak kan nggak harus kopi. Teh juga bisa, atau susu dicampur teh, kasih boba. Ayo, siapa yang suka boba? Harapannya sih buat selanjutnya nggak cuman video-video makan-makan aja atau minum-minum doang. Nantinya banyak hal yang bisa dibahas ringan. Misalnya dengan video-video kami sebelumnya tentang pengalaman bekerja gitu, atau nantinya bisa kayak game-game gitu seru-seruan. Pastinya kami juga akan ngajak-ngajak teman-teman kami juga buat join di Sebatas Teman. Mau tips dan trik belajar online di masa pandemi? Komen di bawah kalau mau atau mau banget. Karena aku, Leli, dan teman-teman yang lain punya trik jitu untuk belajar di masa pandemi. Kalau untuk podcast gimana Bang?
Seru kali ya bisa bareng-bareng gitu, bahas apa bareng-bareng sama teman-teman gitu. Untuk podcast, tunggu tanggal mainnya. Walaupun channel Sebatas Teman ini untuk proyek mata kuliah, ketika mata kuliah ini selesai bukan berarti channel ini selesai juga. Channel ini akan terus berkembang. Nama Sebatas Teman akan terus ada di berbagai macam media sosial. Oh, tentu tidak. Sebatas Teman akan jalan terus. Jangan lupa untuk terus pantengin video-video kita. So, stay tuned. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe.